Dalam beberapa bulan terakhir, platform media sosial di Indonesia dibanjiri tagar seperti Apaism Indonesia Gelap dan Sadang Kabur Aja Dulu, mencerminkan kecemasan publik yang meningkat tentang masa depan ekonomi negara. Dari unggahan viral tentang kenaikan biaya hidup hingga perdebatan sengit tentang kebijakan pemerintah, tagar-tagar ini menangkap sebuah bangsa yang bergulat dengan ketidakpastian. Namun, di balik seruan daring tersebut terdapat cerita yang lebih dalam tentang penurunan pendapatan pajak, utang yang menumpuk, ketidakstabilan mata uang, dan program pemerintah yang ambisius namun mahal. Saat Indonesia berada di persimpangan jalan, pertanyaan di benak semua orang adalah, apakah negara ini menuju pemulihan ekonomi ataukah berada di ambang krisis? Video kali ini menggali tantangan utama yang membentuk ekonomi Indonesia dan mengeksplorasi apa yang menanti negara terbesar di Asia Tenggara ini. Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, menghadapi serangkaian tantangan signifikan yang telah menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas ekonominya. Dari penurunan pendapatan pajak dan utang yang menumpuk hingga program pemerintah yang kontroversial dan korupsi yang terus-menerus, negara ini berada pada titik kritis. Video ini mengkaji isu-isu utama yang membentuk lanskap ekonomi Indonesia dan mengeksplorasi apa yang menanti, penurunan pendapatan pajak dan jatuh tempo utang. Tantangan ekonomi Indonesia digarisbawahi oleh kekurangan signifikan dalam pendapatan pajak yang jatuh di bawah target pada tahun 2024, mencapai kurang dari 8% dari PDB. Ini menandai tren yang mengkhawatirkan bagi negara yang secara historis berjuang untuk memperluas basis pajaknya dan meningkatkan kepatuhan. Rasio pajak terhadap PDB di Indonesia sudah menjadi salah satu yang terendah di kawasan ini, tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Thailand 16% dan Malaysia 12%. Penurunan baru-baru ini dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lemah, penurunan belanja konsumen, dan inefisiensi dalam pengumpulan pajak. Akibatnya kemampuan pemerintah untuk mendanai program-program penting dan proyek infrastruktur sangat terbatas. Masalah ini diperparah oleh jatuh tempo utang yang membayangi pada tahun 2025 dengan lebih dari 800 triliun rupiah, sekitar 53 miliar dolar jatuh tempo. Sebagian besar utang ini terutang kepada kreditur asing yang membuat Indonesia terpapar risiko nilai tukar. Jika rupiah terus melemah, biaya pembayaran utang ini bisa meningkat yang memberikan tekanan tambahan pada anggaran nasional. Tantangan fiskal pemerintah semakin diperburuk oleh kebutuhan untuk mendanai program-program sosial dan infrastruktur yang ambisius, seperti inisiatif makan siang bergizi gratis dan rencana untuk membangun 3 juta rumah pada tahun 2025. Program-program ini membutuhkan investasi awal yang besar, tetapi dengan pendapatan pajak yang tidak mencapai target dan kewajiban utang yang menumpuk, pemerintah terpaksa membuat pertukaran yang sulit, termasuk memangkas proyek infrastruktur di Ibu Kota Negara Baru, IKN, Ibu Kota Negara. Para ekonom memperingatkan bahwa keberlanjutan fiskal Indonesia berisiko jika masalah-masalah ini tidak ditangani. Rasio utang terhadap PDB negara saat ini sekitar 40%, masih dalam batas yang dapat dikelola. Tetapi kombinasi utang yang meningkat dan pendapatan yang menurun dapat mendorongnya ke wilayah yang berbahaya. Selain itu, ketergantungan pada pinjaman asing telah membuat Indonesia rentan terhadap volatilitas keuangan global. Setiap perubahan mendadak dalam sentimen investor atau pengetatan likuiditas global dapat memperburuk situasi, sehingga lebih sulit bagi pemerintah untuk membiayai kembali utangnya. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, pemerintah telah mengeksplorasi berbagai langkah, termasuk menindak penggelapan pajak dan memperluas basis pajak. Namun, upaya-upaya ini belum membuahkan hasil yang signifikan. Dorongan baru-baru ini untuk memperkenalkan amnesti pajak putaran ketiga yang bertujuan untuk mendorong wajib pajak mendeklarasikan aset yang sebelumnya tidak diungkapkan telah menghadapi kritik karena terlalu lunak dan gagal menghasilkan pendapatan yang substansial. Sementara itu, prospek menaikkan pajak atau memangkas subsidi tetap sensitif secara politik mengingat potensi dampaknya terhadap sentimen publik dan pertumbuhan ekonomi. Program pemerintah yang ambisius, pedang bermata dua. Salah satu inisiatif pemerintah yang paling ambisius adalah program makan siang bergizi gratis yang dirancang untuk meningkatkan gizi anak secara nasional. Meskipun program ini memiliki niat yang mulia, implikasi keuangannya sangat mencengangkan. Selama 5 tahun ke depan, program ini bisa menelan biaya ratusan triliun rupiah dengan biaya tambahan terkait dengan impor jutaan sapi untuk mendukung inisiatif tersebut.
Para kritikus berpendapat bahwa manfaat program ini akan memakan waktu bertahun-tahun untuk terwujud, sehingga pemerintah harus menanggung biaya awal yang signifikan tanpa pengembalian ekonomi yang segera. Inisiatif besar lainnya adalah rencana untuk membangun 3 juta rumah pada tahun 2025. Meskipun ini mengatasi kekurangan perumahan yang kritis, pendanaan yang dibutuhkan telah menyebabkan pemotongan di bidang lain, termasuk proyek infrastruktur di Ibu Kota Negara Baru. IKN, Ibu Kota Negara. Pemotongan ini telah memicu kekhawatiran tentang masa depan IKN dan apakah pemerintah dapat secara efektif menyeimbangkan prioritas yang bersaing. Kelemahan mata uang dan kebijakan DHE. Rupiah Indonesia berada di bawah tekanan berkelanjutan dalam beberapa bulan terakhir, melemah hingga 16.500 terhadap dolar AS, level terendahnya dalam beberapa tahun. Depresiasi ini mencerminkan kombinasi faktor domestik dan global, termasuk kenaikan suku bunga Amerika Serikat, dolar Amerika Serikat yang kuat, dan kekhawatiran tentang fundamental ekonomi Indonesia. Penurunan rupiah memiliki implikasi signifikan bagi perekonomian, terutama bagi sektor-sektor yang bergantung pada impor, utang luar negeri, dan harga komoditas global. Sebagai tanggapan, pemerintah memperkenalkan kebijakan Domestic Holdings Exemption, DHE, yang bertujuan untuk menstabilkan rupiah dengan mendorong bisnis dan individu untuk menyimpan lebih banyak rupiah daripada mata uang asing. Kebijakan ini memberikan insentif pajak bagi mereka yang menyimpan dana mereka di rekening berdenominasi rupiah, dengan tujuan mengurangi permintaan dolar AS dan mengurangi tekanan pada nilai tukar. Namun, kebijakan DHE sejauh ini memiliki dampak yang terbatas, terutama karena tidak wajib. Bisnis dan individu tidak diharuskan untuk mengkonversi dolar AS mereka ke rupiah, dan banyak yang terus menyimpan mata uang asing sebagai lindung nilai terhadap depresiasi lebih lanjut. Kelemahan rupiah memiliki efek riak di seluruh industri utama. Misalnya, sektor kelapa sawit dan batu bara, yang merupakan kontributor utama pendapatan ekspor Indonesia, menghadapi tantangan karena fluktuasi harga global dan kenaikan biaya produksi. Meskipun industri-industri ini mendapat manfaat dari rupiah yang lebih lemah, dalam hal daya saing ekspor, mereka juga menghadapi biaya yang lebih tinggi untuk mesin impor, pupuk, dan input lainnya. Usaha kecil dan menengah, UKM, di sektor-sektor ini sangat rentan, karena mereka sering kekurangan ketahanan finansial untuk menyerap biaya tambahan ini. Banyak UKM juga berjuang untuk mengakses kredit, karena bank memperketat standar pinjaman sebagai tanggapan terhadap ketidakpastian ekonomi. Efektivitas kebijakan DHE yang terbatas menyoroti tantangan yang lebih luas dalam mengelola stabilitas mata uang dalam ekonomi global. Ketergantungan Indonesia pada investasi asing dan pembiayaan eksternal membuatnya sangat sensitif terhadap perubahan sentimen investor global. Misalnya, ketika suku bunga AS naik, investor semakin tertarik pada aset berdenominasi dolar yang menyebabkan arus keluar modal dari pasar negara berkembang seperti Indonesia. Ini telah memberikan tekanan tambahan pada rupiah dan mempersulit upaya pemerintah untuk menstabilkan mata uang. Selain itu, depresiasi rupiah memiliki implikasi bagi utang luar negeri Indonesia yang sebagian besar berdenominasi dolar Amerika Serikat. Ketika rupiah melemah, biaya pelayanan utang ini meningkat yang membebani keuangan pemerintah dan perusahaan. Ini sangat mengkhawatirkan bagi perusahaan milik negara, BUMN, dan perusahaan besar yang telah meminjam banyak dalam mata uang asing. Jika rupiah terus melemah, hal itu dapat menyebabkan lingkaran setan dari kenaikan biaya pelayanan utang, penurunan kepercayaan investor, dan depresiasi mata uang lebih lanjut. Kedepan pemerintah menghadapi pilihan sulit dalam mengatasi kelemahan mata uang dan implikasi ekonomi yang lebih luas. Meskipun kebijakan DHE merupakan langkah ke arah yang benar, langkah-langkah yang lebih komprehensif mungkin diperlukan untuk memulihkan kepercayaan pada rupiah. Ini dapat mencakup pengetatan kebijakan moneter untuk menekan inflasi, peningkatan lingkungan bisnis untuk menarik investasi asing, dan penerapan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Skandal korupsi, tantangan yang terus-menerus. Korupsi tetap menjadi hambatan signifikan bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Skandal baru-baru ini yang melibatkan Pertamina, perusahaan minyak dan gas milik negara, menyoroti masalah ini. Perusahaan tersebut dituduh mencampur bahan bakar bersubsidi, Pertalite, dengan bahan bakar kelas lebih tinggi, Pertamax, yang mengakibatkan kerugian triliunan rupiah dan mengikis kepercayaan publik. Ketika konsumen beralih ke pesaing swasta, penurunan pendapatan Pertamina dapat berdampak lebih lanjut pada pendapatan pemerintah.
kebangkitan Danantara, janji dan bahaya. Dalam upaya untuk merampingkan pengelolaan perusahaan milik negara, BUMN, pemerintah mendirikan Danantara, perusahaan induk yang bertugas mengawasi dividen BUMN. Meskipun inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kekhawatiran tentang pengaruh politik dan korupsi telah muncul. Banyak anggota Dewan Danantara memiliki hubungan dengan politisi, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa organisasi tersebut bisa menjadi kendaraan untuk korupsi. Entitas serupa di negara lain seperti 1MDB Malaysia telah ternoda oleh skandal yang menggarisbawahi perlunya pengawasan yang kuat. Arus keluar investasi asing, suara ketidakpercayaan, investor asing telah menarik diri dari Indonesia dengan tingkat yang mengkhawatirkan, dengan puluhan triliun rupiah keluar dari pasar saham dan obligasi negara dalam beberapa bulan terakhir. Tren ini mencerminkan ketidakpastian yang meningkat tentang prospek ekonomi Indonesia karena investor mencari tempat berlindung yang lebih aman di tengah volatilitas global. Arus keluar modal semakin memperburuk tantangan yang dihadapi bisnis dan pembuat kebijakan. Faktor Tiongkok, persaingan dan konsekuensi. Perjuangan ekonomi Tiongkok juga berdampak riak di Indonesia. Ketika perusahaan-perusahaan Tiongkok menghadapi kesulitan di dalam negeri, banyak yang memperluas ke Indonesia, mendirikan pabrik, jaringan distribusi, dan toko retail. Meskipun masuknya investasi ini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, hal itu juga telah memperkuat persaingan bagi bisnis lokal, terutama UKM. Implikasi jangka panjang dari tren ini masih belum pasti, tetapi hal itu menggarisbawahi perlunya kebijakan yang mendukung perusahaan domestik. Kebijakan ekonomi Prabowo, jalan ke depan. Di tengah tantangan ini, ada diskusi yang berkembang tentang kebijakan ekonomi yang diusulkan oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Prabowo telah mengadvokasi peningkatan belanja infrastruktur, dukungan untuk UKM, dan langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun proposal ini telah menarik perhatian, efektivitasnya akan bergantung pada implementasi dan konteks ekonomi yang lebih luas. Masa depan yang rawan. Indonesia berada pada titik kritis dengan prospek ekonominya diselimuti ketidakpastian, penurunan pendapatan pajak, utang yang menumpuk, dan program pemerintah yang ambisius namun mahal telah menciptakan tekanan fiskal yang signifikan. Skandal korupsi, arus keluar investasi asing, dan peningkatan persaingan dari bisnis Tiongkok semakin memperumit lanskap. Tantangan-tantangan ini, jika tidak ditangani, dapat merusak lintasan pertumbuhan Indonesia dan memperburuk ketidakstabilan ekonomi. Kemampuan pemerintah untuk menavigasi perairan yang bergejolak ini akan sangat penting. Keputusan sulit menanti, apakah akan menerapkan reformasi struktural, meningkatkan pengumpulan pajak, atau menarik investasi asing. Taruhannya tidak dapat disangkal tinggi. Pilihan yang dibuat hari ini tidak hanya akan menentukan ketahanan ekonomi Indonesia, tetapi juga membentuk masa depannya untuk generasi mendatang. Saat bangsa bergulat dengan masalah-masalah mendesak ini, satu hal yang jelas, jalan Indonesia ke depan akan membutuhkan kepemimpinan yang berani, transparansi, dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Apa pendapat Anda tentang tantangan yang dihadapi Indonesia dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasinya? Bagikan wawasan Anda di kolom komentar di bawah, dan jangan ragu untuk membagikan artikel ini untuk memicu percakapan yang lebih luas tentang masa depan Indonesia. Bersama-sama, kita dapat mengeksplorasi solusi dan membayangkan hari esok yang lebih cerah bagi ekonomi terbesar di Asia Tenggara.